nggak lama-lama di sini apa Iya. kayak Edison Jepti itu. Contohnya kelar syuting DBD. Nah, Ya, ada ada aja. aja. Masih dulu. Makan siang sambil ngobrol. Ngalor ngidul. Ya. Suasananya kayak gimana? Kayak di apa ya, Taman Safari. Makan siang di per Apa ya? dedaunan. Berdaunan. Makan. Kita makan Doi. dengan suasana asri. Jadi suaranya harus naik, Pak. Udah apa? Mungkin aja. Suaranya harus naik ini, Pak. Iya. Ngobrolin apa nih? Ngobrolin apa nih? Ngobrolin gearnya orang-orang podcast itu harusnya kayak apa sih, Pak? Jujurnya. Jadi sebelumnya kita masih tahu gearnya kita cuman Kamera doang. seonggok handphone. Seonggok handphone. Apa ya kalau standarnya kan yang baik lah ya gitu ya. Iya. Kamera DSLR paling nggak ada dari berapa angle 1, 2, 3 lah gitu ya. Jadi pas pada saat di t-shirt bisa fokus ke narasumber gitu ngambil angle kamera di sana, kamera 3 mungkin bisa Nah ini apa? pas switch Apa namanya? center lah, Master ya. center kamera 1 ya. Terus mungkin ya yang perlu kan nanti ada ini Pak kayak mixer ya buat masuk gambar sama suara gitu. Ya. Dan itu yang berarti kamera 3 ini masuk ke mixer. Nah, Ini misalnya mixer di sini. Audio juga masuk sini. audio mungkin udah ada ya yang kayak gitu ya, atau audio sendiri mixernya gitu. Yang buat gambar sendiri gitu. Ntar dari mixer ini disatuin lagi gitu. Atau udah ada yang mixer yang buat visual dan audio dan visual gitu. Nah, teknologi sekarang kan kita nggak update juga ya maksudnya. Iya, udah Berapa tahu udah ada yang canggih mulai satu. nah, terus mic ya pasti ya kan. Kalau memang narasumbernya ada 2 ya pasti kebutuhannya 3 kalau sama si host kan. Narasumber 2, Nah, ya hostnya 1. host 1 gitu. Tapi kalau narasumber cuma hanya itu 1 ya 2 aja cukup. Ya. Tapi kalau kayak kita ini kan hostnya udah 2 ini, nggak ada narasumber. Narasumbernya nanti kalau ada berarti 3. Iya, malah. Hmm. Tapi ada banyak lah podcast banyakan hostnya daripada narasumbernya, ada nggak? Banyak lah. Hostnya ada 4, narasumbernya cuma 1. Dikeroyok. Ada. Nah, kecanggihan teknologi itu sebenarnya yang memudahkan kita untuk sampai jadi ininya mungkin Pak gitu, sampai jadi dari proses produksi sampai awal produksi sampai selesai kan gitu. Jadi kayak mungkin sudah ada juga alat-alat gear yang memudahkan secara transfer data pakai wifi kan gitu. Butuh kecepatan juga kita, jadi nggak colok lagi. Ayo udah langsung transfer aja, kasih aja udah lempar ke editor, bentar. Ya kan, editing lagi, proses editing. Ya. Nah kalau Canggihannya di kalau yang Bapak alamin, yang udah pernah gitu, ya benar-benar di alam ya, dinyamukin kita. gue juga
kayaknya nggak lama-lama di sini atau Iya. kayak Edison Jepti itu. Contohnya Udah kan. kelar syuting DBD. Nah, Ya, ada aja. Ini makanan gua jatuh. Ini empuk nih. mistis nih, mistis. Ada premium udah pada matang-matang dia. Iya tadi yang perbandingan. Kalau sekarang kan kayak tadi Bapak bilang serba cepat. Tinggal wifi, wireless, apapun itu tinggal kirim lah ke editor. Kalau zaman-zamannya dulu yang serba manual, jadi Bapak pernah ngalamin nggak kayak gitu? Alhamdulillah, Pak. Ya, ngalaminnya udah ada ini sih, kalau transferring ini kan udah ada kabel data. Udah ada kabel data, pindahin ke komputer, dari komputer taruh lagi ke, kalau yang kan berat nih pasti ini ya kan, dokumen-dokumen apa namanya, file-file kayak gini kan, Cara mentahannya tuh berat, masuk lagi ke flash disk, dari flash disk kasih ke internet nih. Iya. Lama ya. Apa bro? Oh, belum. Buat apa namanya? Transfernya aja kan udah lama tuh. Iya. Perpindahannya di komputer ya. Kopi, iya di kopi itu dari flash disk masukin dulu lah. Kabel data dulu. Dari data kita kan dari kabel data dari kamera, dari ini kamera kan biasanya pakai memory card. Dari memory card ke komputer. Ya. Proses lagi kan. Dari komputer ke flash disk, proses lagi, butuh lagi gitu. Dan flash disk gunanya buat apa? Hah? Buat apa? Buat ngasih ke editor. Kenapa nggak memory cardnya aja nih? Hah? Editor, ini memory card untuk syuting hari ini. Gitu aja cepat. Ya kalau pas di situ, kalau pas kita di luar mau dipakai lagi kameranya. Ya walaupun kasih ke editor juga kan editor harus transfer juga ke komputer. Iya. Iya makanya peran flash disknya nggak usah. Iya, kalau buat kebutuhan di luar, editor yang lagi itu kan, kita harus kasih pakai flash disk, mungkin nggak mereka kalau dulu kan. Maksudnya seperti memory card besok kamera mau pakai. Ya. Cuman dari yang itu aja gua udah ngerasain ada kemudahan maksudnya. Dulu kan kita kamera handycam lah, masih pakai pita apa namanya Pak? Oh, ini ya, apa namanya, sorry. Yang model kaset itu kan tetap harus transfer kan? Harus pindahin dulu kan ke komputer. Iya. Nah kalau seandainya file mungkin sekarang teknologi yang udah ada udah langsung buka kaset lagi kan? Nah itu maksud gua perubahan zaman ada kemudahan di situ. Yang tadi handycam bisa dibilang handycam gede banget kan tuh ya. Dan itu ditambah dalamnya harus kaset. Kaset juga nggak bisa bertahan lama, ada durasinya tuh berapa putaran. Jadi dimudahin dengan adanya CD dulu nggak sih sebelum flash disk? Sebelum MMC. Ya CD. Terus masuk ke zaman MMC, memory card. Iya. Itu ada kemudahan di situ kita teknologi. Nah, intinya kalau buat podcast sekarang udah lebih mudah ya. Sebenarnya tinggal alat aja nih yang pilih yang lebih mudah lah. Kalau mau jangan yang jatuh udah pasti yang lebih mudah lah udah hari ini Pak. Iya, semua serba cepat. Kalau kita pakai yang jadul selesai. Cuman kalau mau ngambil ininya Pak, biasa kan orang-orang ngambil kamera apa tuh Pak yang kita ngeliatnya dari atas? Kamera obscura atau kamera juga. Itu kan dia berarti ngambil apanya namanya itu prestisnya ya, ngambil apa kayak gitu sih. Ngambil apa? Eksklusifnya dari
hasil dari jepretannya karena pakai kamera yang seperti itu kan bisa kualitas juga yang jadinya mahal juga ya kayak gitu. Iya. Iya maksud gua teknologi jadul itu pun masih perlu kita pakai mungkin Masih. kalau sama kebutuhannya kayak tadi eksklusifnya yang kita pakai ya. Nggak sesuai kebutuhan Pak. Kalau emang untuk podcast gitu ya kayaknya mungkin untuk hal-hal itu yang jadul-jadul kayaknya udah terlalu lama ya. Tapi kalau buat hobi aja Ya, gitu. Nah, iya. atau buat pembesaran dokumen-dokumen yang besar tampilannya itu dia kan pixelnya lebih padat jadi nggak pecah. Tapi kalau film-film besar dia masih pakai pizza ini ya Pak? Iya nggak sih? Bukan? Banyak juga yang udah pakai DSLR full frame. DSLR sekarang kan udah lumayan keren Pak. Yang tadi bilang pixelnya padat. Iya, padat juga. Iya. Kalau kita bicara sekarang ya, tapi kalau kita bicara mungkin 5 tahun lalu ya, 5 tahun lalu mungkin masih susah nyari kamera DSLR yang padat pixelnya. Ya. Itu perkembangannya cepet banget kan, teknologi kan. Nah, atau kita perlu bahas khusus nih tentang sejarah kamera, dasar-dasar kamera. Ya boleh dari segmen berikutnya ya. Ini berdasarkan apa? Kalau yang gue tahu Pak Martin emang dulu ikut komunitas apa Pak? Pokoknya fotografer gitulah, fotografer Fotografi. fotografer mah pelakunya ya. Dari awalnya suka, saya dulu punya tuh kamera semi Pak udah, manual ya, semi deh, bilang, kamera pocket, Terus tel, tapi pengoperasiannya masuknya ke semi gitu. Tustel tapi ada lensanya. Nggak ada, Oh nggak ada. ya ada lensanya udah internal dalam. Tapi kok seminya? Hmm? Lu bilang yang dimaksud seminya tuh apa? Pengoperasiannya, setting fiturnya, gitu. Fokus gitu. Ke Apa namanya? namanya, Gelap terangnya. Apa namanya? Tahu? fiturnya ada yang otomatis gitu, udah otomatis. Tapi juga bisa jadi manual. Itu apa? Memory card apa Roll, roll? di roll film. Masih roll. Awalnya tuh, nah mulai tertarik. Tustel kayak apa tuh pakai cang itu tustelnya. Tapi dulu masih Fuji ya, Fuji MB gitu deh namanya, kalau nggak salah gue seriesnya itu MB 90 apa MB. Ya. Ini kan yang gue tahu tustel dulu ya udah masukin roll seret. Terus saya tinggal nggak begini, megangnya begini kan. Cekrek, nggak ada bisa fokusnya. Nah itu kalau yang udah ada semi, jadi aku belum terlalu tua. Oh, tapi masih roll. Ada yang dulu juga kayak SM2, Canon gitu, SM2, itu kan ada buat pengaturan juga. Apa itu? Tustel apa kamera Single, bukan gadget. Bedanya kan, beda zamannya itu di SLR dan DSLR tuh Pak. SLR itu single lens reflector, SLR. Nah ditambahin D, digital. Nah itu zamannya digital masuk DSLR. Nah SLR ini manual sama semi adanya dulu. Gitu. Itu nah pas DSLR digital masuk tuh dari zaman gua kalau pas zaman pertama kali pakai DSLR itu awalnya pakai justru dulu Nikon gua pertama kali Nikon D7. Tapi minjem kalau itu punya orang, akhirnya kesini-sininya baru pakai Canon punya sendiri, pakai 5D Mark. Nah
itu digital. Kita Tapi yang kalau yang belum digital berarti roll. Kalau belum digital roll apa gimana sih? kalau belum digital berarti fitur yang digunakan itu tidak umumnya nggak bisa dilihat dari ada LCD-nya, Pak. Nah, kalau digital ya umumnya nggak bisa dilihat monitornya. Ada monitornya, Ada monitornya. ada layar kecilnya di sini. Ya, umumnya itu bedanya di situ sama apa lagi ya? Eh, fiturnya udah bisa untuk ISO-nya udah auto gitu. Penyimpanannya Untuk penyimpanan kalau DSLR ya udah pakai memory card. Kalau SLR itu penyimpanannya ya umumnya film roll. Yang hampir yang manual sama yang semi itu roll masih. Jadi beda di situ tuh. kalau buat anak-anak sekarang yang misalnya emang bukan udah ya, maksudnya mau belajar LXR itu dia perlu tahu juga nggak sih? Dia harus pakai itu juga nggak sih? Nggak perlu. Baiknya iya, Pak. Kalau kita untuk mengetahui sesuatu kan harusnya baiknya dari awal. Dari awal sekali kayak kita sekolah aja ya baiknya dari SD, masa udah langsung SMA. Ya. Gitu. Pemikiran dasarnya. Ya. Ya berarti kalau mau tahu sesuatu harus dari dasarnya. Iya. Belajar pun harus dari dasarnya. Nah, dasarnya itu ada di kalau kamera ada di manual. Sebelum manual mungkin ada pinhole dulu. Apalagi untuk pinhole. Pinhole itu yang kamera lubang jarum, KLJ, itu harus belajar dari situ dulu. Kan? Lubang jarum. Nah dulu kita belajar juga tuh dari situ. Kamera lubang jarum, bikin kamera dari kaleng, kita bolong-bolongin, bikin lensanya, gitu. Masukin ke kaleng, papernya. Dari papernya kita bikin kamar gelap, cetak pakai cairan, fixer, stopper, developer, cairannya, gitu kan. Di situ kita jemur, kering-keringin, fotonya keluar gambar. Wah gambarnya kebakar nih. Gitu. Apa itu? Bakar berarti Kebor agak hitam nih gitu. Nah itu bisa diterangin tuh, Pak. di dodging pakai enlarger namanya mesinnya. Nah kalau dulu kan editnya belum ada komputer tuh zaman dulu. Editnya pakai enlarger itu, Pak. ini diapain, Pak? Di dodge, jadi tembak sinar cahaya jadi dibikin aja. Kita kamera, jadi gambarnya papernya agak jadi naik putih. Gitu. Iya. Mantap tuh, dipelajarin tuh. Iya. Itu dari kamera lubang jarum biasanya naik ke manual itu zamannya ada zaman single lens reflektor itu dari manual sampai semi eranya tuh, baru masuk era digital itu pakai DSLR. Nah sampai sekarang mungkin udah masuk ke DSLR tapi yang malah yang apa namanya kecil mirrorless gitu, tapi itu tetap aja kayaknya masuknya ke masih di era digital. Mirrorless. Ya, yang dimaksud digital kan bisa dibilang nggak gini, punya layar kecil, monitor itu udah masuk ke digital. Iya, bisa jadi. Atau bisa joget. Bisa joget. Bisa jadi. Ya, kayak kalau gue kan dulu ya kamera pocket yang lagi zamannya segede gitu kan ya, gendut segini, masukin roll film, itu kan seadanya ya, yang penting si layar kecilnya itu kita pas-pasin gitu, kanan kirinya pas, pret. Itu udah satu momen aja udah kan ya. Kalau digital kan gagal, ulang lagi ini hapus. Iya. Kalau dulu mana bisa, Pak? Iya kan. Habis nih udah bener-bener yang kepake nama man behind the gun. Ini program tagline man behind the gun bener-bener kepake di era manual. Memang benar-benar orang-orang yang ada di zaman itu ya terlatih.
fotografi ya. Tidak terima jepret langsung jadi enak, enggak. Mereka lewati proses. Iya. Juga pernah pengalaman gini, apa ya, nggak ngerti gimana itu saudara dia punya kamera SLR ya, manual, yang tele pak, tapi itu roll, dibolongin masih jalur banget cuma yang tele. Kita coba tuh cepret, lihat satu roll. Dan kita cuci tuh di tukang film, hasilnya kacau semua pak. Kita nggak bisa mainin telenya ya, iya. Fokusnya kemana yang harusnya kita foto jadi buram, hasilnya begitu semua. Kita nggak ngerti. Berantakan jadinya. Dari situ berarti si pemegang kamera itu jangan asal punya aja, berarti kan ya, harus benar-benar belajar. Kalau sekarang kan belajar ya secukupnya, udah punya kamera jepret, oh gagal tinggal hapus, berarti mainin lagi gini jepret gagal, oh bagus, oh begini, udah di sini kan hasilnya. Cuman kalau yang dulu kalau kita mau lihat hasilnya ya kayak proses tadi, cairan-cairan itu harus ada, iya kan? Man behind the gun gitu. Nah itu pakai buat orang-orang dulu. Nah, akhirnya terbukti sekarang banyak yang jadi juga dari yang proses dulu. Nah, walaupun memang ya ada juga yang benar-benar yang hadir di dunia digital gitu, kenalnya udah langsung digital, ya nggak salah juga, tetap bisa belajar, intinya belajar tapi jangan tahu di proses digital aja, kalau bisa dari awal Juga tahu sejarahnya. Ya. Jadi ketika ada kendala di digital, apa yang perlu kita lakukan tahu, jadi ada kendala, apa yang perlu kita lakukan kita tahu digital pada saat digital gitu. Misalnya kayak contoh ya, kendala di digital gitu. Ini kok tadi kita lihat ini kebakar nih gitu. Nah, itu kesalahan gimana itu? Kalau digital lu tinggal hapus ya gitu. Coba lagi gitu. Nah kalau di si manual kan harus tadi kayak di dodging pakai enlarger gitu. Ya. Nah kalau digital ada nggak proses untuk dodging atau editing langsung? Nggak ada. Hah? Nggak ada, berarti kan dia tinggal naikin doang brightness kontras gitu kan, untuk gambar bagus ikat. Nah artinya sebenarnya untuk pas saat di mengetahui ukuran brightness kontras gitu ya kan, di level manual di SLR, bukan di DSLR ya, di SLR itu dia udah punya tahu batasan di mana harusnya ketika suasana begini diafragmanya gitu. Nah settingan speednya berapa, nah itu jadi digital kan tinggal putar di sini udah dapat gambar, udah enak banget dimanjain gitu. Iya, betul. Tinggal putar set. Apalagi udah ada monitor. Iya. Oh udah cakep, cekrek. Kayak dasar misalkan mungkin nggak tahu, kayak misal di manual itu kita nggak bisa nge-push, bukan nggak bisa ya, artinya akan ada efek lebih pada gambar ketika lu nge-push di ISO atau di diafragma atau di speed, karena akan noise dia gambarnya gitu kan. Nah kalau digital kan lu karena dari settingan lu kelihatannya udah bagus, cakep, pas dicetak dua noise gambarnya titik pas dibesarin cak gitu. Berarti ada ilmunya juga walaupun di digital gitu kan ya. Standar berapa kita mampunya? Kalau di digital kan udah dipanjangin, ISO-nya bisa sampai 10.000, ada yang 12.000, 16.000 gitu kan. Itu udah pasti kagak ada gelapnya itu. Lumayan di situ ya kan. Cuma nggak tahu pas hasil keluarnya Smooth, pecah. nitik dia noise. Nah kalau di manual mereka udah ada apa namanya, pelajaran ilmunya lah. Terus standar pushnya tuh di sini, push ISO atau push speed atau diafragma biar nggak noise. Karena kalau belajar kan susah pak, kudu nyetak dulu. Iya. Dulu gua awal-awal disuruh belajar, udah latih kan, tapi kita nggak tahu nih, berarti kan gua harus nyetak dulu sendiri. Ulang gimana capek, anting lagi, wah ngeber nih kebakar gitu, ulang. Modalnya lebih besar yang dulu. Puasannya memang lebih
gimana ya? Di dapet gitu. Apalagi di kamar gelapnya gitu. Nyuci bareng sama temen gitu. Lu pasti nggak punya cerita itu kalau yang di Ya nggak punya lah. Oh iya, orang-orang digital berarti nggak punya. ada cerita itu. Tutup barengnya paling depan komputer, pakai apa? Lightroom. Oh kurang ini, kurang warna di Lightroom ngobrolnya. Cuman kalau orang dulu kan di ruang gelap, bener-bener dimatiin kan Matiin. pada satu cahaya merah doang. Jadi gua ngeliat muka lu kan nggak bisa. bisa. Iya. Ngobrol, tawa-tawa di dalam. Tapi cewek harus gimana? Itu pas cewek ya Iya. ya gitu. Pas cowok ya begitu juga. Seru sih punya kamera. Nanti bareng mana dan kita dari posisi netral ya kalau di fotografi. Nah, Netral. ya artinya ya Oh, bisa ada ada SLR, nggak ada SLR yang bentrok-bentrokin gitu enggak? ya dari sisi itu juga dan netral ya kita karena menerima juga perkembangan zaman. Betul. Yang DSLR ya sungkem lah sama yang udah belajar sama SLR. Yang SLR juga jangan egois, tinggi hati atau gimana. Padahal ini udah perkembangan zaman, lu juga harus ikutin tuh. Gitu gak sih? Iya. Kalau bisa sharing lah yang orang manual kan juga orang single lens reflector itu bisa belajar banyak dari digital gitu. Betul. Ya kan jadi mereka tahu bagaimana proses perpindahan data gitu. Karena udah beda jauh banget nih perpindahan data dari yang era manual sama digital. Iya, Pindah data. gapnya udah jauh banget, Pak. Yang kita juga, maksud gue juga udah keputus informasi, udah sejauh mana ini perkembangan digital kamera. Kayak kita nggak taunya lagi ngomongin MMC, nggak taunya perkembangannya udah bukan MMC lagi ya. Ya, blue chip. Blu-ray. Mulai dulu juga itu ya. Blu-ray. Apa zamannya CD, VHS nih ya. Ya, Laser disc yang ribet Pak. Terus masuk ke CD kecil, CD masuk ke DVD, gambarnya mulai cakep-cakep, masuk ke Blu-ray. Cuman katanya Blu-ray gagal gara-gara udah masuk ke era-era digital. Ya nggak tahu deh. Oke, sekian dulu obrolannya, seru sih. Terus ada segmen berikutnya mau ngebahas apa kamera-kameraan gitu. Gimana? boleh satu sesi untuk bahas sejarah fotografi. Ya, tadi tuh udah sedikit-sedikit tuh dari Pak Martin obrolan fotografi yang SLR ke DSLR, kamera pocket, pustel, semi. Tapi sebenarnya itu kita bahas juga. Oh udah tuh, seharusnya udah ya, Kalau sejarah kulitnya ya. fotografi, tapi walaupun mungkin kan biasanya diawali dari siapa yang menemukan kamera. Kalau sejarah fotografi Bosan lah kalau gitu. pertama kali. Tapi lo tahu gak? Tahu nggak? Boleh, nggak tahu. Nggak tahu sih, nggak tahu. Kita bahas di selanjutnya. Boleh dah, boleh. Kejauhan banget ya dari penemunya siapa. Tapi tuh gua waktu pas belajar sejarah fotografi dari situ. Dimulai dari situ. Dari situ. Kamera pertama. Tahu nggak terjadinya kamera? Ini kan kayaknya nggak usah di sesi berikutnya, udah semuanya terpapat. Kepanjangan enggak? Ya, Panjangan lah. banyak. Panjangan, uploadnya lama betul. Ya udah. Ya udah, di sesi berikutnya ada sedikit obrolan tentang sejarahnya, mulai dari penemunya atau terjadinya kamera itu seperti apa, mungkin suatu tidak kesengajaan gitu. Ya udah, alright, kita udah Alright. dinyamukin nih guys. Oke guys. Oke, Maksidul, Makan siang. sambil ngobrol. Ngalor ngidul.